Sejak saat itu, nama Umi Ma'bad atau nama aslinya Atikah binti Khalid Al-Khuzaiyah tercatat dalam sejarah Islam karena bijak dan fasih dalam menerangkan sifat Nabi. Ungkapan yang digunakan sangat halus, lembut, terperinci, sekaligus membuktikan ketajaman akalnya. Assalamualaikum adik-adik semua. Kisah kita ini dimulai ketika kaum muslimin di kota Mekah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah atau berpindah ke kota Madinah. Pada saat itu, hampir seluruh kaum muslimin telah berhijrah, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak sabar untuk dapat segera berhijrah ke kota Madinah karena ia sudah tidak tahan melihat kelakuan kasar dan kejam kaum kafir Quraisy yang menyiksa kaum muslimin. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Janganlah engkau terburu-buru, wahai Abu Bakar. Mungkin Allah akan menjadikanmu sebagai teman berhijrahku nanti. Sabda Rasulullah. Sungguh senang hati Abu Bakar mendapati Rasulullah berkata seperti itu. Ia pun bersabar sambil berdoa agar hal tersebut terwujud. Akhirnya, kesabaran Abu Bakar pun terjawab. Rasulullah menjelaskan bahwa ia akan berhijrah dan meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Abu Bakar sangat gembira mendengar hal tersebut. Berita hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai juga ke telinga kaum kafir Quraisy, dan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi saat itu juga apabila beliau didapati akan meninggalkan kota Mekah. Karena bahaya tersebut, maka diputuskan perjalanan ke Mekah dilakukan pada malam hari. Nabi secara khusus meminta sahabat sekaligus saudaranya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk menggantikan beliau tidur di rumahnya. Ali yang mendapat tugas berbahaya itu bukannya malah takut, malah menerima dengan gembira. Tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak menyenangkan akan kamu alami. Demikianlah
sabda Rasulullah kepada Ali. Ali dengan gagah menerima perintah tersebut tanpa membantah sedikit pun. Akhirnya, pada malam harinya, Rasulullah dan Abu Bakar memulai perjalanan hijrah. Jarak kota Mekah dan Madinah cukup jauh, kira-kira sejauh 490 kilometer. Perjalanan Rasulullah ditempuh dengan berjalan kaki. Tetapi Rasulullah dan Abu Bakar tetap sabar. Karena mereka yakin ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Selama perjalanan, Abu Bakar selalu waspada dengan kadang-kadang berjalan di depan Nabi, terkadang di belakang Nabi, dan samping kanan kiri Nabi. Rasulullah pun keheranan, lalu bertanya kepada Abu Bakar mengapa ia melakukan hal itu. Abu Bakar menjawab, Aku teringat bahwa kaum Quraisy bisa saja menyerangmu dari depan, maka aku berjalan di depanmu, dan mereka juga bisa saja menyerang dari belakang, maka aku berjalan di belakangmu, dan mereka juga bisa menyerangmu dari kanan atau kirimu, maka aku berjalan di sampingmu. Demi Zat yang mengutus engkau, saya lebih suka tertusuk pedang daripada mengenai engkau. Engkau adalah masa depan umat ini. demikian jawab Abu Bakar lagi. Selama perjalanan dari Mekah ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar tinggal di Gua Sur selama 3 hari untuk bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Selama di dalam gua itu, Abu Bakar menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah dengan menjadikan baju-bajunya sebagai alas untuk tidur Nabi, sehingga Abu Bakar menggigil kedinginan ketika malam karena tidak berbaju. Gua Sur adalah gua yang sangat sempit, sehingga untuk tidur 2 orang saja tidak cukup. Maka Abu Bakar tidur sambil duduk dengan memangku kepala Rasulullah yang juga tidur. Suatu saat, ketika Rasulullah sedang tidur di pangkuannya, ada seekor ular yang masuk ke gua dan berjalan di kaki Abu Bakar. Abu Bakar ketakutan, namun ia tidak ingin membangunkan Nabi yang sedang tidur. Oleh karena itu, ia diam saja dan meringis kesakitan ketika ular itu akhirnya menggigitnya. Tak lama Nabi terbangun. Ia melihat Abu Bakar menggigil kesakitan karena bisa ular. Nabi bertanya, Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menggigil kesakitan? akhirnya Abu Bakar pun
menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Nabi pun menangis terharu. Kemudian berdoa lalu mengusap luka gigitan ular itu. Atas kehendak Allah, luka itu pun sembuh. Demikianlah adik-adik, sikap rela berkorban dan kecintaan terhadap Allah dan